karena kali ini menentukan siapa yang menjadi kemenangan di match yang kedua. Apakah Alter Ego akan kembali bangkit atau EVOS View akan kalah untuk pertama kalinya di EPL Indonesia. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of dawn. Moment of truth, siapa yang akan bisa memenangkan series ini? Tapi lihat, wow, baku hantam terjadi kembali di tengah. Tapi yang jauh lebih tercicil adalah pemain dari EVOS ya. Dua Iya. kali. Yap, lumayan terluka juga tadi untuk Kinya. Emblem Assassin ini untuk Albert. Dengan Leomord, ada Swift di tangan dia juga. Ya. Dan sebenarnya kayak Lilia juga untuk landingnya kuat banget ya Om ya. Dia bisa ngepok-ngepok terus, Bisa. clear juga cepet. Ya, plusnya Lilia pasti untuk Ray dan juga Nino nih yang bisa tergerus HP-nya. Apalagi kalau kalah team fight atau lagi mau maju untuk buka team fight, itu slow dari Gloom, itu meresahkan. Ya. Wah, ditangkep. Ini jangan sampai kena turret 2 kali sih. Lumayan aktif loh Alex. Itu dia. 2 kali kena turret. Jadi setara sama damage yang diberikan ketika dia ngepoking ke arah Kayeye. Ya, dan ini mulai di-freeze loh. Wah, Jurdun di freeze loh. Waduh. Weh Bang, ini Jurdun juga gak Ini sih? Jurdun juga freeze ya. Sama-sama Cuman Jurdun. beda quantity. Betul, beda zaman juga ya. Beda zaman benar. Tapi ya melihat bagaimana kali ini untuk Alter Ego jauh lebih confident ya di game 2 game sebelumnya. Ya, dibanding jelasnya game pertama. karena Alter Ego menang game kedua, mereka punya momentum lah yang mereka bisa bawa sampai dengan game yang ketiga sekarang. Dan Nino nih ya, benar-benar ngepok secara terus-menerus ke Luke. Ya. Sehingga lagi-lagi kita melihat adanya lane yang di-freeze oleh Alter Ego. Mid dan juga di bottom. Ya, dan kekuatan Alter Ego kembali akan ada di early-nya ya. Nantinya perebutan netral objektif ini bakal kuat banget yang nge-setup. Yep. Cici, Baxia. Ya, itu dia. Wah, ini dari lihat setup yang diberikan oleh para pasukan Alter Ego. Ray udah standby. Si Cumi melakukan following up Ditabrak. damage menuju ke arah seorang Kayeye yang akan coba diangkat nomor slow. Di tangan dari Kayeye. No Avatar of Guardian kali ini. Bahkan Revitalize pun gak mampu dipencet karena ini cukup berbahaya. Akan mendapatkan kerugian. Mau tidak mau, para pasukan dari tim EVOS ya udah dia ngelepasin dari turtle-nya. Oke, Alex. Oke, mengganggu ya Albert. Tapi kayaknya ini roman-romannya prediksi talent bakal jadi jedak-jeduk deh. Woi seru. Hari-hari jedak-jeduk. Minggu kemarin saya sudah dijedak-jeduk nih. Udah ya? Udah kena kita semua berenam. Ini bentar lagi juga kena. Kemarin kayaknya. apa Om? Apa ya kemarin ya? Ada lah pokoknya hari Minggu. Aha. Lupa nih. Yap, tapi ini Alter Ego juga kembali ya. Mereka punya kesempatan untuk menangkan series ini karena udah mulai back on the track Om. Oh iya aku ingat yang EVOS juga ternyata matchnya. Oke. Kalah dari TL. Oh iya iya iya. Oh iya 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 iya. Oke, kita lihat kali ini apakah kita dijedak-jeduk sama Mama. Untuk kedua kalinya. Oke. Tapi fight yang bersih tadi sudah diperagakan oleh Alter Ego. Mereka sangat rapi sekali dan dari gold lane mereka sekarang ini bermain dengan safe saja ya untuk si RV-nya. Karena RV juga sadar kayak dia hanya butuh waktu. Di mana waktu akan dicarikan oleh teman-teman yang lain. Which is itu sangat fine ya buat Alter Ego sekarang. Dan Baxia dengan Molten Essence first item dari goldnya juga kita melihat Alter Ego mereka unggul. Tidak terlalu jauh masih di early game jadi masih anybody's game. Tapi kita melihat pressure yang dibangun dengan Alter Ego ini bukan separuh-separuh ya. Iya. Oke. Dan Tabrak. bakal coba ditabrak begitu saja. Melihat para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka benar-benar berada di posisi yang tidak bisa agresif seperti sebelumnya. Supaya memegang para pasukan dari tim Alter Ego. Dan lihat Hijumi. Yep. Wah, ya, tapi tadi heart rate-nya turun banget, berarti lebih tenang sekali. Nah itu lebih tenang dan lebih confident ya sebenarnya untuk Alter Ego sekarang. Cuman kalau dibawa ke arah mid to the late game, sama-sama punya marksman sebagai insurance-nya Om. Kira-kira secara power lebih kuat yang mana? Kalau power aku bisa bilang Erlan sih ya. Kalau sampai nggak ke detect terus bisa pakai speedy light wheel-nya, spinning light wheel-nya pas juga itu bisa cepat dengan nge-meltdown. Tapi kalau kita bicara soal komposisi fight siapa yang akan bisa mengunci ya. Arvi ini bakal bisa mainin, kalau bisa mainin hand of ball-nya dan juga targetnya pas. Wah, Itu bakal bagus banget. Hand of Bone-nya sih. Ya, karena akan membuat misalnya kena ke Albert jalan kaki nanti. Ya, kayak di Dewan. Hand of Bone ngeri banget gila di Dewan. Sangat-sangat mengerikan. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim EVOS, mereka kembali lagi kehilangan ke arah turtle yang kedua. Wow. Ya, apakah EVOS tidak ada cara untuk menanggulangi atau minimal untuk fight di dalam turtle? Karena udah terbukti 2 turtle bahkan perfect tadi membuat RV bersinar sekali. Tapi emang zona bermainnya aja gak sih dengan komposisi kayak gini? Hijumi? Hijumi nangkap menuju ke arah belakang.
Dan ada Crimson Beacon, masih ada satu buah flicker dikeluarkan Luke untuk bisa mempertahankan diri. Tapi lihat, satu informasi dapat jalan ke kiri, dua-duanya ke kiri. Captain Cole sudah bikin dari Dino, lumayan cukup mengganggu di depan sana. Yap, itu backupan nice banget juga dari Ray ya. Yang langsung ngasih efek stunnya dengan shieldnya ini. Tapi ya melihat upaya dari EVOS tadi untuk bisa menangkap ke arah hijaunya tidak semudah itu. Karena kita tahu ya untuk Chusin, Crimson Beacon dash-nya itu loh. Ya, dan itu yang lumayan mengganggu ya, kayak bisa salah hitung juga. Masih ada shield extra yang bisa didapatkan dari Crimson Beacon. Ya, lihat di arah bottom lane, ada one by one situation menuju ke arah seorang Nino, dimasukin ke dalam turret tapi langsung Albert. The Baby Alien melakukan following up damage dan berhasil mendapatkan Nino. Satu buah point kill untuk EXP laner tanpa ada pertukaran point kill di arah top lane. Meskipun harus tertukar dengan ada turret, itu udah lumayan cukup ngasih EVOS nafas. Ya, lumayan tapi kayaknya masih belum mengejar ya. Untuk apa yang sedang dialami oleh EVOS juga kerugiannya. Dan Arfi udah langsung menuju ke arah Skypiercer semua. Second item ya setelah Corrosion. Aha. Yang berarti kalau Skypiercer kalian sudah lihat minimapnya. Arfi akan jalan buat join fight. Ya. Berusaha untuk mencari kesempatan untuk naikin stack dari Skypiercer. Ya, Hanov pun ya dia bisa banget nantinya untuk nargetin ke arah Erlan terutama. Yep. Intinya jalan aja. Ya, coba buat ngepok lawannya kalau memang ada yang tumbang, stack risi itu akan sangat bagus sekali. Oke. Netral objektif akan segera muncul. Akankah menjadi perfect turtle lagi untuk Alter Ego? Tapi sepertinya untuk EVOS mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka Harusnya. udah mulai nguasain nih area turtle pit. Tapi itu harusnya ya Ul. Ya, harusnya. Harusnya ya, kita nggak tahu apakah dilepas lagi ketika mereka udah kalah fight di early turtle seperti ini. Kita bakal menyaksikan rotasi yang mereka lakukan. Sudah ada 5 pemain dari tim Alter Ego. Standby di depan sana, The Power Brand The Baby Alien berhasil melakukan takeover terhadap Turtle. Tapi Nino terperangkap di depan sana. Ditutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego oleh seorang Luke. Setidaknya di fight kali ini mereka hanya kerugian Turtle, bukan kerugian point kill dari Alter Ego. Ini komit dan juga trigger disiplin dari EVOS ya. Dapetin turtle dan mereka nggak mau team fight lanjutan. Dan itu cukup untuk mempersempit lagi nih gap ketertinggalan yang dialami oleh EVOS, Om. Ya, langsung mundur semua. Tapi Nino, Gak ada vengeance. ini mau dijepit kan? Nino gak ada vengeance. Gak bisa. Masih Oke. bisa kabur. Wah. Masih ada bounce ya buat bisa keluar tadi. Dan limitnya dicepetin juga ternyata. Oke, informasi terlihat di mana adanya Alec. Apakah ada The Way of Dragon? Albert di depan sana. Masuk ke dalam rumput. No way. Satu jalur terbuka dengan sangat bebas untuk tidak adanya flicker para pasukan EVOS. Berhasil melakukan cover dengan sangat cepat. Miss yang dilakukan Alec ternyata menimbulkan impact. Untungnya nggak terlalu banyak dari dampak tersebut. Oke, wah ini gagal ya tadi. Ternyata juga nggak ada follow up damage secara pasti nggak sih, Om? Ya, lumayan susah ya. Tapi Erlan, Golden Staff itu dia. Untuk Erlan dengan 2 item yang menurutku cukup memadai sih. Sudah bisa lah kalau buat join fight ya. Golden Corrosion dia. Ya, tinggi sisa 1 berarti. Curang DHS. Obsidia nih, mau DHS nih sekarang. Oke, dan kayaknya nanti Erlan bakal bisa ke Wind of Nature juga kali ya, Om. Yap, buat jaga-jaga juga. Tapi ya, so far Albert lumayan unggul ya. Dibandingkan dengan Ray, karena ya Ray hanya akan memberikan badan dia. Sedangkan dari Albert yang dicari adalah keunggulan dari gold untuk bisa ngebeli. Buy untuk equipment dia. Yang seharusnya bakal cukup mahal di Brute Force. Satu Video Hammer mungkin cukup juga nanti. Bisa di-upgrade ke depannya. Ya, tapi Brute Force ini yang akan menjadi sebuah kuncian sih. Benar, karena Brute Force, War X, Staff Boots, cepet sadar ya. Cepet sadar. Kalau dipukul pusing cepet sadar dia. Apalagi kalau bisa dibilang Brute Force juga lumayan membuat sustain kan. Iya. Tapi game ketiga ini terbanting banget ya. Kayak dari awal kita lihat Brawl server welcome. Tapi lihat menit 9 killnya cuma 2. Yap, ini berarti yang rugi adalah Alter Ego. Ya karena temanya turun, kita tahu bagaimana mereka juga cukup oke lah. Memang ada beberapa gameplay yang mungkin bisa diterapkan, tapi sejauh ini kita melihat EVOS juga ada team fight di depan sana. Alec gagal untuk melakukan duel Dragon dan Luke. Momen yang sangat baik tapi tanpa ada follow up damage dengan sia-sia. Untungnya Albert berhasil memberikan damage yang cukup besar. Sakaratul maut. Luke di depan sana. Arfi berhasil mendapatkan KYI tapi Luke membuat Tracer takedown. Meskipun begitu lihat apa yang dilakukan. Media looking for Savage. One by one situation dan Savage. Arfi kembali berulah, bukan hanya dengan Maniac tapi dengan Savage-nya. Wah, pertanyaan dari pregame, akankah Arfi mendapatkan Maniac? Tidak. Savage dibayar.
Di-upgrade ya. Di-upgrade. Bukan Maniac tapi Savage. Tapi ada satu hal yang kita lihat tadi cukup merugikan untuk EVOS. Yes. Lihat Erlannya pukul ke siapa? Ke Waktu Nino dia Vengeance. datang. Itu dia. Nino Vengeance. Nino Vengeance yang kena gebuk. Dan nah itu dia. Aduh. Waduh, sayang sekali. Iya. Itu kalau Hijumi selesai tuh. Iya. Nah ini akhirnya kita melihat ada sebuah momen Savage ya hari ini. Yang dipegang oleh Arfi meskipun harus ditukarkan juga dengan Arfi. Wow, itu dia ya. Dan ini akan menambahkan kembali berarti stack Sky Piercers-nya dong. Langsung 50. Tapi ada Iya. ada tapinya. Minus kan. Oh, minus Jangan ya. tapi, ada satu hal yang berbahaya adalah jangan savage tapi malah kalah, itu tidak boleh, itu berbahaya. Oke. Dan ini langsung ada Papriel dipanggil, Lotras didapatkan oleh sosok Ray. Again, Altrigo mulai pakit, ini dia menunjukkan taringnya dan bahkan Erlan baru sampai di Demon Hunter Sword, belum dengan Wind of Nature-nya. Oke, Trinity-nya udah selesai, cuman targeting sini Om Wawa. Yang iya. tadi memang menjadi highlight dari Om juga mengenai Erlan. Oke. Tapi lumayan sulit sekarang ya buat EVOS. Karena dari sisi RV sendiri akan menuju ke Meltic Gun. Range-nya mungkin akan bisa bertambah kembali untuk si RV-nya. Apalagi ini adalah Obsidia yang dimana cicil-cicil dari Obsidia, damage-nya dia. Kalau sampai ada yang kecil nih yang kena, terus tiba-tiba pecah salah satu dari pecahan bone-nya, akan bisa langsung ke-trigger Sky Pierce. Nah, Sky Piercer-nya banyak loh lagi. Iya, hitungannya ya kalau satu bar range hati-hati aja tuh. Ya, Kena nyamuk-nyamuknya ya. Lihat grogotin. Iya. Itu damage gremet-gremet Om. Iya, kayak kecil tapi berasa lama-lama nih. Kayak kesemutan gitu loh kayak ngelihatnya. Tapi ya wah ini di EVOS mereka harus berhadapan dengan adanya Lord juga. Barbiel dipanggil. Oke, menuju ke arah top lane sebenarnya. Masalah mereka sudah mereka atasi, sesungguhnya di arah bottom lane dengan ada Lord. Dan para pasukan dari tim Altrigo mereka masih tenang, santai. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka udah yang pegang tempo game ini. Mereka udah pegang semuanya dari segi gold, dari segi level, bahkan dari kita ngomongin stack Sky Piercer. Ya. Arti udah mumpuni. Ya, dan Ray udah pakai spam stiker brand Lang Malakas. View maksudnya. Iya, buat view. Buat view. Iya. Oke, tapi memang sebenarnya untuk Alter Ego mereka punya chance untuk menenangkan game ini dengan lebih besar ya. Betul. Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai terlalu terburu-buru lagi. Nah, jangan sampai ada curse Savage ya. Biasanya kan kalau yang dapat Savage itu Nah, kalah. itu Om. Pernah terjadi di AE juga soalnya. Dan Iya. makanya jangan sampai tapi ya. Jangan sampai tapi. Dapat savage tapi. Nah, ini. Nah. Ada tapi. Iya, jangan sampai tapi. Oke, ini bakal jadi pasukan penjagaan Arvi. Seharusnya dia udah Udah jadi banget lah Arfi lah. mumpuni sekali Om ya. Ya punya Melvic Gun ya kan. Aha. Bisa ke mana lagi? Wind of Nature WON mungkin pasti. abis ini. Pasti Benar, bisa WON. WON. Tuh lihat tuh. Melvic Gun ada range sudah bertambah. Semakin susah untuk menangkap Obsidia. Ditambahin nanti Wind of Nature. Ya, Wind of Nature. Atau bahkan kalau misalkan dia semakin pede juga si Halbert ya nantinya bisa. buat ganti sepatu mungkin. Jual sepatu ya. Aha. Wah. Berhelang Malakas. Tapi penting banget yang tadi Om Wawa sama Aul bilang sih. Jangan Apa sampai tuh? Erlannya salah. Targeting udah itu aja. Itu dia. dulu. Karena Itu dia. percuma juga. Tadi harusnya Hijumi hilang. Harusnya nggak ada Hijumi. Dan harusnya dia bisa buy one sama Erlan. Malah sebalik ya. Iya dan akhirnya juga kan dengan Emblem Fighter dia memukulin ke arah yang ada Vengeance-nya darahnya tetap gak nolong. Iya. Atit, Malah makin sakit kan tadi. Iya. Cicil Atis. ya. Nah, Nino punya Melvic Roar juga. Ini damage item ya berarti buat Nino. Hanya mengandalkan Warrior Boots sama... Hijumi terberangkat. Instant kill. Wow. Surprise. Bapak Ibu Wow. dapatkan Luka. Menutup jalan di arah belakang sana. Ada dua tim fight yang berbeda. Dapat flicker for defensive Ray. Akan coba dirontokkan di depan mata. Nino menjadi pilihan utama untuk para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan Lord K. Atau bahkan dikontes oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Wah itu punishment yang waduh. Menjadi titik balik gak buat EVOS karena sekarang Lordnya terbuka tanpa adanya sosok pemegang Retribution dari Yes. Alter Ego. Yes, segala power of retribution. Langsung ada Albert di depan sana mulai mengamuk. Tapi ini kesempatan yang sangat mahal yang berhasil didapatkan oleh tim EVOS. Kayeye! Oh my God, Kayeye mencoba untuk memberikan waktu yang cukup banyak. Tapi di belakang sana Albert. Sayang udah gak ada Barbriel, jadi gak ada pertukaran sama sekali. Yap, wow. Itu Hijume ya, Yep. ditangkap hidup-hidup. Cakep memang Ditangkap. gameplaynya Alter Ego untuk dapetin satu itu. Cakep sekali. Oke, tapi ini Swift Trinity ya ternyata untuk Arvi tadi Golden Staff. Iya plus bukan, item. Queen of Nature. Bukan Wind of Nature ya. Tapi ya ini sakit banget juga untuk Arvinya. Belum ada obat ya.
Sementara waktu hanya tumbang sekali itu pun dari progres dapetin Savage tadi ya. Iya, iya. Buat Arfi. Positioningnya juga dari tadi oke ya. Mau dikejar dia masih bisa dash untuk mundur. Ya, tapi AE tetap harus hati-hati nih, jangan sampai terlalu terekspos lagi dan ditabrak langsung. Udah terekspos itu Om, tapi nampaknya Luke di depan sana. Bersama dengan View mencoba untuk mengawal ke arah Bapak Lord yang terhormat di arah top lane. Tapi dengan sangat cepat diselesaikan oleh Arfi harusnya. Arfi menjadi salah satu poin penting untuk mereka bisa menyelesaikan Lord ini. Ya tapi ini mulai dikawal sama EVOS sih. Mereka nggak akan ngebiarin Lordnya begitu saja ya dihancurkan oleh Arfi. Yap. Jangan sampai jadi Lord yang sia-sia ya. Iya. Berarti ini mata harus menuju ke Erlan juga nih. Karena dia adalah damage deal terbesar EVOS sekarang. Dia pasti ditarget kalau kelihatan. Bahaya. Itu buktinya di mid, jangankan dia ditarget Om. Dia bisa muncul dimanapun itu. Altrigo bisa trigger fight di sisi yang lain. Oke, tapi Lord tidak dikawal ya. Ya, gak bisa terlalu jauh juga ya, karena kan pemain-pemain dari Alterigo mereka udah ready lagi, cuman akhirnya ada celah ataupun nafas lebih besar untuk EVOS sekarang. Yap, bisa nafas. Iya, karena tadi kan ketekan main di dalam defensif. Yap. Nih, tetap nih dari EVOS mereka harus mencari jawaban juga untuk menumbangkan Arfi yang memang stay-nya nih sangat di belakang. Jauh banget untuk dia di belakang dan kalau sampai bisa free hit ke pemain-pemain dari EVOS, wah itu damage-nya akan berkali-kali lipat dengan item yang sangat full sekali. Ya. Apalagi tadi kita lihat udah menjadi saksi kalau ada dua free hit yang berbeda. Satu free hit ke target yang tepat, satu free hit ke target yang tidak tepat. Oke. Yang menimbulkan dua hasil yang Yang berbeda. ya. Oke, satunya Seven, satunya biasa juga. Satunya malah jebol. Ya. Tapi Pio punya peran penting sini agar bisa pegang ke Ray ya atau mungkin ke Nino nanti. Seandai kata ada bounce yang dipakai ke depan. Itu dia. Ya. Karena kan nempel-nempel semua nih. Ya, pegang kakinya. Letupan dari Angry Gloom, itu kadang tidak terduga-duga Om. Tapi sakit kok tiba-tiba habis? kita Karena half. nggak ini ya, nggak apa kayak bukan sama nggak animasinya kayak meledaknya di bawah gitu loh. Kan Nggak kayak kalau- Farsek kan kayak Jelas. jelas gitu loh. Kita kayak jalan-jalan nih cuma meleduk, tiba-tiba kitanya meleduk. Apalagi, ya walaupun secara build-nya lebih ke utility ya, pakai Ice Queen One juga Om. Ya, megangin ya berarti ya. Ini buat si Pio. Ada trigger T-Fight nih harusnya bentar lagi nih. Tapi Pio juga bisa jadi distraksi loh kalau dia mau. Dia punya Black Shoes kan? Purify juga. Ya, bisa mancing mungkin source skill dari Alterigo. Mencari informasi keberadaan dari pemain Alterigo. Wow, ada satu vision yang terlihat. Dimana dari seorang Kaye yang mencoba di center. Tapi balik lagi, kalau Kaye bukan yang ngebuka, siapa lagi gitu loh. Jadi emang cuma ada Kaye. Kalau mau ngomongin ke arah View, waduh berat juga kalau Black Juice-nya udah nggak ada. Yap. Tapi ya Lordnya akan masih menjadi tarik ulur aja. Gak mau terlalu terburu-buru untuk dieksekusi, mencari team fight kali ini. Yap. Dan itu nice juga ya, Ice Queen yang dipegang dengan Hijume. Iya sama ya. Harusnya ini akan bisa memegang pemain lini depan dari EVOS. Kalau mereka berusaha untuk menabrak langsung. Wah bawahnya AE bagus lagi. Bagus banget, 2 wave. Dua wave. Bertumpuk. Mau nggak mau sih mereka harus selesaiin sih. Mereka udah lihat View di tengah. Akan ada team fight yang coba dipaksa oleh serang Hijume. Dipaksa menuju ke arah belakang, hadapan! Membuat Luke terperangkap di depan sana, Avatar Guardian for nothing. Dua Sky Pister bertahan di depan sana, bahkan Alec hilang. Double kill, looking for triple kill. Bahkan coba diangkat, Albert ter-take down, looking for Maniac again! Dapatkan Wind of Nature! Dan kali ini, menuju ke arah Savage yang kedua di dalam satu match yang sama. Lihat, apa yang dilakukan Alterigo Savage! No way! Dua kali Savage di match tepatnya di game yang sama. Arfi, the Jesse, the gold standard and wipe out untuk EVOS. Ini bencana. Alterigo berhasil mengamankan 2 kali Savage dan kemenangan perdananya. 2 kali Savage di dalam game yang sama. Membawa Alterigo, membawa juga kemenangan perdana di season ini. Arfi menjadi kunci nyata dan debut sang mid laner juara dunia masih belum berimpact manis. View.